ada pertanyaan supaya kita punya waktu atau kesempatan. Oke, silakan. Ini masalah sembahyang, misalnya jadi imam, sementara yang menjadi imam di waktu zuhur misalnya ini, nah setelah dia menjadi imam, lalu jadi apa ini mungkin karena sesuatu dan lain hal, mutar melihat sembahyang asar misalnya ataupun sembahyang yang lain. Sementara waktu mulai baca kabirah seperti yang dijelaskan tadi itu, lalu posisinya menjadi imam dikit. Nah, bagaimana dengan untuk supaya sah sholat dikit yang menjadi imam? Kemudian yang kedua, kalau misalnya kebalikan dikitnya menjadi makmum, berniat donek sembahyang asar pertama gitu, terus makin ada jadi imam, gara-gara apa yang jadi imam? Misalkan dari imam lalu niat waktu zuhur lalu niat waktu asar gitu, karena lupa jaga atau lagi jaga sambil berjalan gitu baca kebihan gitu. Kemudian yang kedua yang menjadi makmum di waktu zuhur lalu niat waktu asar, padahal ini karena kondisi atau mungkin lupa atau segala macam jadi pada satu niat imam satu zuhur lalu niat asar satu niat. Kemudian saya tunjukkan sedikit. Apakah kamu ini dijadi imam di waktu zuhur atau asar dengan suara nyaring dikit, melantas sembahyang maghrib bisa atau subuh mungkin? Mungkin ini saja. Ampun. Terima kasih. Terima kasih. Jadi sembahyang berjamaah, sembahyang asar, imam jadi imam buat berniat kita sembahyang asar, terus datang Pak Guru berjamaah sembahyang asar, lalu berniat sidur benar sembahyang zuhur, lalu hukum sengaja lupa ya, lupa yang tak masalah. Agak pernah aku ingat dia itu kekembalian kita turun imam. Lalu terlupa tak masalah. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ya Tuhan, gaji mohon, gaji kamu gaji lupa, kami kepelihan kesalahan ini baik sama saya yang terhitung kan? Jadi tak masalah, lalu terlupa. Begitu kita ingat, kita berniat ikut imam. Jadi posisi imam jadi kan? Posisi imam, contoh betul jadi bersembahyang asar kita tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Tadi mereka hubungan jadi, cuma terjelang berjamaah, cuma dia jadi imam. Hubungan ke dalam tidak tahu dia. Tidak lupa, dia berlihat, dia asar, balas sembahyang asar. Kemudian dia berlihat sembahyang orang tahu imam itu kan. Yang tahu kan kita sendiri. Lakukan saja berjamaah sembahyang zuhur dalam keadaan lupa itu tidak jadi masalah. Nah, begitu kita ingat cepat-cepat berniat berjamaah. Karena penjelasan sahabat kita karena sembahyang besar dan membaca Bismillah niat ingat misalnya nanti sholat kita kan bakal harus diulang gitu. Sampai kan penjelasan sambung lagi. Nah, misal sholatnya zuhur niatnya asar atau mungkin niat satu itu ternyata lagi baca Bismillah, saya baca PTH niat ingat kan penjelasan sahabat itu batal sembahyang. Namun sedang mesak misal yang keseluruhan niat atau baru was-was nikah. Sampai baca Bismillah niat ingat Allah ternyata berniat ternyata kan batal semuanya. Nah, ini kan pribadi sembahyang ke pribadi artinya itu berjamaah. Artinya cara orang itu takbir dalam sembahyang diganggu ragu dia, diganggu bingung-bingung. Wajib ada jelas. Nah, begini kan tidak lupa.
Tidak lupa dikira, namun kita dia bingung sendiri kan. Buat berniat baru dari sembahyang takbir kadon deh, wadon deh, mun molek lalu bingung ini aku ingat, mun molek lalu sudah batal wajib diulang. Mun tidak sudah ini kan sudah lupa dan masih. Beras. Ragu niki misalnya, was-was, dia lupa. Jadi imam niki kan, kan sembahyang zuhur. Aku dengan jika sekolah baca Fatihah jadi imam, mikir-mikir, apa nih? Berlihat baru nih, kan jadi imam. Kira-kira imam ini, namanya saya tak sembahyang di kita batal sembahyang imam. Jadi imam yang dimulai keraguan. Imam yang dimulai keraguan. Misalnya langsung nangis, supaya nanti dia kadang ulang lagi. Nah, asalkan jangan cerita. Nah, ini lamun dua persoalan malah ini kan pada masalah satu dulu. Was-was si mulai bingung apa ingat. Jadi berarti lamun dua jauh lalu kebingungan ini kan waktu itu supaya kita miliki. Lalu bukan jadi imam berbeda. Bapak ini berani kita kena benar, takut kita kena salah. Wajib kita katakan yang benar yang salah itu salah. Wajib mikir imam ini. Mikir sudah ya. Mikir. Perbedaan saja ada bukan apa jamaah jangan. Kita yang di belakang makmum imam ini wajib tampil. Sebab kita wajib terkuasai betul. Ini namanya istighfar pada dasarnya. Nah, jadi main-main dengan ngajar boleh imam ini wajib dengan tak kuasai tata cara berjamaah wajib di belakang imam. Jika aku dia minta berjas, dia berjubah, makin siapa tahu malah dari dia. Baru ini kan kita bicara semuanya pesta-pesta. Imam terjadi malah ini. Juga buat jauh jaraknya dia wajib pacaran sembahyang dia karena tidak ingat dia was-was lagi wajib jaraknya harus tidak pacaran sembahyang dia. Jadi imam diperbedakan sama pun dia tangguh bagi dia sama dia. Timbang sembahyangnya jarak wudhu berhubung dengan haram dengan sembahyang dia boleh wudhu. Apakah subuh saja ibu-ibu saya dapat sembahyang semua ada betul di sembahyang baik dengan ganggu. Yang salah itu salah, yang benar itu benar. Katakan sepahit apapun kebenaran itu tidak boleh kita dari tangan. Kita seperti jadi mikir tidak ada imam kemudian lagi pas dia jadi mikir maju kita saya boleh imam. Dari istiqlal. Ini rekod yang macam apa kali? Kita posisi dan baju dan isi dan terus. Bisa berpikir pula. Karena aku lagi makin batalan sembahyang. Kedua dengan lengkap bisa. Aku kedua melanjutkan sembahyang dalam keraguan. Dia salam. Selesai balik kedua di. Ulang itu balik dalam beribadah. Apakah sudah salat sembahnya ini tidak diukur? Misalkan raguan pikiran niat. Jadi sangka kan batal. Buat yakin sih kan. Buat jauh dari jarak dan keraguan dan aku ingat. Kalau batal sembahyang, wajib sembahyang. Nah, jadi sudah dibatalkan sholat itu menurut agama ada terus. Berarti kan main-main. Kita mungkin sudah keluar. Sudah sini. Silakan kita perluas, kita perdalam di mana keraguan kita. Silakan. Paham ibu-ibu ini? Sudah lagi ini aturan dan berjamaah. Mulai jadi niki contoh kasus niki pernah terjadi. Kebetulan dewek ke Badiah ini sholat sunat Badiah berarti kan sudah selesai yang wajib ya. Nah pada saat ini datang orang di belakang
makmum merasa lagi. Badia. Nanti untuk dikisah apakah dia yang nyampean bahwa dewek sedang sholat sunnah atau yang diamkan karena yang punya hak untuk ini kan yang berkewajiban untuk menyiapkan makmum ini pelunasan. Terima kasih. Jadi kali ini biasa bahwa pagi sembahyang lalu kadang-kadang sembahyang sunnah datang dengan dia niru berjamaah. Bukan langsung dia jadi imam kan dia. Tapi sedangkan dia sembahyang fardu zuhur. Melingkir tak jadi imamnya jadi sembahyang sunat. Dia zuhur. Berbeda tentang apa yang melanjutkan atau yang bercerita dia. Lama memungkinkan waktu luas dan nara kesibukan kerepotan sila sangat bagus tidak terbuka bahwa kita pada waktu sembahyang sunat tidak harus pulang sholat karena digabung dengan berjamaah antara sunat dengan fardu dengan beda jenis. Lalu dalam waktu tidak sempat biarkan sudah tidak ada masalah kita. Namun dia ada kesempatan dalam waktu kita. Karena nanti karena ia yakin bahwa beriman kerja dengan setiap dia imam sembahyang sama, kemudian jadi keyakinan itu tidak rusak. Kemudian muadzin sebagai begini, misalkan dewek datang sudah temukan orang sholat. Nah, kita tidak tahu apakah dia sedang berdiam atau sedang melaksanakan yang fardu ini. Merasa apakah dia akan turut dan bermakmum atau menasar ini. Kita betul bisa baru nyampe masjid. Nah, kemudian di situ orang sedang sholat. Nah, kita tidak tahu apakah statusnya sholat sunnah, berikan sembahyang sunnah atau berikan sembahyang wajib. Dan apakah dia akan langsung turun dari kita dengan posisi masih ragu apakah dia sedang sunnah atau mengerjakan yang wajib ini. Tadi kita perlu bagaimana keyakinan kita kan? Kalau kita yakin bahwa dia lakukan sholat fardu yang sama, barulah kita ikuti. Kalau ada jangan, namun ada buat. Karena itu peringatan Nabi tidak mayuribu tidak mana yuribu. Dia gawe ibadah masyarakat terbuat saksi. Sebelum kita yakin jangan. Niki bapak guru yang kira sembahyang zuhur merakan sembahyang Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan ya? Di Jumat nyari. Boleh baca Fatihah, bacaan ayat. Lalu ini dia cuma sembahyang zuhur, sembahyang asar. Dia tak nyari sembahyang berde, kangguan berde, tingkanggu dia. Kemudian kemudian kamu karena itbaq lin nabiyil muttaba. Kita harus ikuti Nabi memang ia ikuti. Karena Nabi selama itu tidak pernah nyari sholat zuhur maupun asar. Kaunya pada nyari lembe isya, maghrib dengan subuh lalu dua kita. Nah jadi Nabi dia dua laksana, dia dua kerja, jadi kerja tiap-tiap yang begini, denonya yang bagus. Jadi sembahyang mesak nih kan? Yang sembahyang mesak pagi-pagi maghrib. Walaupun nyari bentar. Oh, mesak. Sembahyang maghrib bagus itu sih. Nyari ini kapanpun. Ya, walaupun kita sembahyang sendirian maghrib isya subuh pukulan dua hari apa kan dia busuk sembahyang maghrib nyari ini sendiri pasti baik jangan sehingga sendiri musalla tak bangkat ke kumpul ke nendang sendiri turun sembahyang maghrib nyari pastilah itu sunnah yang sangat afdal itu ya. Nah cuma ini saya nyari ke sembahyang zuhur yang asar kita. Nah, karena dia terlaksana sekali, dia karya, jadi sembahyang zuhur ini.
menit sudah tiba soal beriki musilah dan yang sama beriki mungkin ada yang kurang sila kurang itu adalah itu tabiat manusia kita cukup jadi manusia mungkin ada yang tak keperlihannya lunas maaf beribu-ribu maaf mudah-mudahan kami bisa sampaikan ini kebijakan keberkahan dari yang ini sisi Allah Ta'ala selalu terbiak jadi harapan kita boleh jauh dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Amin. Alamin. Terima kasih atas kerawanan kehadiran serta kesabaran menunggu. Mohon maaf atas segala pilihan dan kekurangan yang akhirnya bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi